bukan suara dukungan kapital atau persetujuan Minister Jenderal dalam konsultasi dengan dewannya. Memperhatikan keputusan kapital luar biasa Kustodi Sibolga pada tanggal 2 sampai 11 Februari 2022 perihal pendirian Ruang Pendidikan Postulan menjadi satu fraternitas tersendiri. Memperhatikan keputusan rapat kustos dan Dewan Penasihat dalam rapat tertanggal 22 April 2022 perihal dekret pendirian Fraternitas Santo Padre Pio Mela. Maka kami pendirikan secara kanonik Fraternitas Santo Padre Pio Mela. Dengan ini, sejak pemberian dekret ini, Fraternitas Santo Padre Pio memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan Konstitusi Kapusin dan Statuta Ordo Kapusin Kustodi Jenderal Sibolga. Diberikan di Sibolga 1 Juli 2022 pada peringatan Santo Theodoricus Abbas. Saudara Yosef Sinaga, OFM Kap Kustos. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Krisantus yang telah membacakan dekret pendirian Fraternitas Santo Padre Pio Mela. Jadi dengan ini, mulai hari ini, Fraternitas Santo Padre Pio Mela resmi menjadi fraternitas tersendiri. Kita sambut dengan tepuk tangan. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segalanya itu, dan kita mensyukuri keputusan ini dan juga kebijakan ini, seraya bermohon kepada Tuhan agar perjalanan Fraternitas Santo Padre Pio ini sungguh dilindungi, dan para saudara yang akan tinggal di sini bersama dengan para postulan selalu diberkati oleh Tuhan. Sadar bahwa kita lemah dan berdosa, marilah di awal Ekaristi ini merendahkan diri seraya menyesali segala dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita memuliakan Tuhan dengan menderaskan mazmur-mazmur. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab aku berdosa terhadap-Mu. Berbahagialah yang menaruh perhatian pada orang yang lemah. Tuhan akan membebaskannya pada hari yang malam. Tuhan melindunginya dan memelihara nyawanya. Tuhan membahagiakannya di bumi dan tidak menyerahkan dia ke tangan musuh. Tuhan membantu dia waktu sakit dan menyembuhkan penyakitnya. Aku berseru, Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab aku berdosa terhadap-Mu. Musuh berbicara jahat tentang diriku. Kapan ia mati, kapan ia pusamanya. Orang datang menjenguk aku dengan mulut manis, tetapi hatinya memikirkan kejahatan. Lalu ia keluar dan menjelekkan daku di jalan. Semua yang membenci aku berbisik-bisik tentang aku.
Mereka merencanakan yang jahat terhadapku. Penyakit jahanam telah menimpa dia. Sekali berbaring dia takkan bangun lagi. Bahkan kawan karibku yang kupercayai, yang makan sehidangan dengan aku, mengkhianati aku. Tetapi Engkau ya Tuhan, kasihanilah aku. Sembuhkanlah aku agar dapat membalas mereka. Maka aku akan tahu bahwa Engkau cinta padaku, bila musuhku tidak lagi bersukacita atas diriku. Engkau menopang aku karena keturusanku, dan menempatkan daku di hadapanmu untuk selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab aku berdosa terhadap-Mu. Tuhan semesta alam menyertai kita, benteng kuatlah bagi kita Allah Yakub. Allah itu perlindungan dan kekuatan kita. pertolongannya terbukti dalam kesesakan kita. Maka kita tidak takut sekalipun bumi bergetar, sekalipun gunung gemunung tenggelam ke dasar laut, sekalipun gelora lautan berbunyi mengamuk, sekalipun gunung gemunung goncang dihempas ombak. Kota kediaman Allah yang maha tinggi digembirakan oleh aliran sungai. Karena Allah mendiaminya, kota itu tidak akan goncang. Allah menolongnya waktu fajar merekam. Bangsa-bangsa ribu, kerajaan-kerajaan goncang. Allah memperdengarkan suaranya, maka hancurlah bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Benteng kuatlah bagi kita Allah Yakub. Mari pandanglah karya Tuhan yang agung, dan karyanya yang dahsyat di seluruh bumi. Dihentikannya semua peperangan sampai ke ujung bumi. Busur dipatahkannya, tombak dilemukannya. Dibakarnya kereta perang. Jangan banyak bicara, akuilah aku sebagai Allah. Agung di antara bangsa-bangsa, agung di seluruh dunia. Tuhan semesta alam menyertai kita. Benteng kuatlah bagi kita Allah Yakub. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu.
dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan semesta alam menyertai kita, benteng kuatlah bagi kita Allah Yakub. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan. Agung dan mengagumkan segala karya-Mu. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, adil dan benar segala tindakan-Mu. Ya Raja segala bangsa, Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan tidak memuliakan nama-Mu? selamanya Engkaulah kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah di hadapan-Mu, sebab telah nyatalah segala keputusan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semua bangsa akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat-Mu yang kami alami, yang mendampingi perjalanan hidup kami, yang mendampingi perjalanan para saudara selama hidupnya di postulat Santo Padre Pio Mela ini. Kini kami dalam rasa syukur mendeklarasikan fraternitas baru ini. Semoga Engkau selalu mendampingi para saudara yang tinggal di fraternitas ini, mendampingi perjalanan fraternitas kami ini dalam naungan Santo Padre Pio. Dan kami mohon, semoga kami dipenuhi oleh sabda-Mu, dan semoga segala karya kami memberi kesaksian atas pemeliharaan-Mu terhadap setiap orang. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah yang Esa, sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Amos. Dengarkanlah ini, kalian yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, kalian yang berpikir, kapan pesta bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum? Kapan hari Sabat berlalu
supaya kita boleh berdagang terigu. Kita akan memperkecil takaran, menaikkan harga, dan menipu dengan neraca palsu. Kita akan membeli orang papa dengan uang dan membeli orang miskin karena sepasang kasut. Kita akan menjual terigu tua. Pada hari itu terjadi, demikianlah sabda Tuhan Allah. Aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan mengenakan kain kabung pada setiap pinggang dan menjadikan gundul setiap kepala. Kalian akan berkabung seperti atas kematian anak tunggal, sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang pahit sedih. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah sabda Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan, dan bukan kehausan akan air, melainkan kelaparan akan mendengar sabda Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut, dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari sabda Tuhan, tetapi tidak menemukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak tercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Kiranya hidupku mantap untuk berpegang pada ketetapanmu. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup, dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban hukum-Mu. Berbahagialah
Ya Tuhan, petunjuk-petunjuk ketetapan-Mu, aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang hukum-Mu dengan segenap hati. Aku hendak memeliharanya. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya Engkau nyatakan kepada orang sederhana. Alleluia, 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 alleluia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius segera berdiri dan mengikuti Yesus. Kemudian, ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, orang-orang Farisi berkata kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pelajarilah arti sabda ini. Aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukannya untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukannya untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara-saudara sepanggilan, dalam perayaan Ekaristi Syukur pendirian Fraternitas Santo Padre Pio Mela ini, kita disapa oleh Tuhan melalui sabdanya lewat Nabi Amos dan penginjil Matius. Lewat pewartaan Nabi Amos, Tuhan mengajak kita untuk memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap orang yang lemah dan miskin yang ada di sekitar kita. Pesan tersebut disampaikan oleh Nabi Amos lewat kritikan dan gugatan yang keras
terhadap para penguasa pada zaman itu, baik itu penguasa politik maupun penguasa ekonomi, yang memang kerap selalu itu bergandengan, penguasa politik dan penguasa ekonomi. Mereka itu kerap menindas dan mengeksploitasi orang-orang lemah, orang-orang yang miskin. Seperti kita dengarkan dalam kritikan yang tajam tadi, Amos mengkritik bahwa mereka itu sering berperilaku tidak jujur dan korupsi. Mereka sering memperdaya orang-orang lemah dengan aneka cara, seperti mempermainkan neraca atau timbangan dalam perdagangan, mengatur harga sesuka-suka mereka dengan keuntungan yang sebanyak-banyaknya, termasuk juga mencampur terigu yang lama dengan yang baru, dengan harga yang baru, dengan menggunakan takaran yang tidak benar. Dan itu semua merupakan bagian dari sikap mementingkan diri sendiri. Terhadap orang-orang seperti ini, para penguasa politik dan penguasa ekonomi ini pada waktu itu, Nabi Amos menubuatkan hukuman kepada mereka. Dikatakan bahwa matahari seperti akan tertutup gelap, tidak nampak lagi kehidupan yang cerah, tidak ada lagi harapan hidup, penderitaan akan meliputi mereka. Tuhan mengingatkan mereka untuk segera bertobat dengan pewartaan ini, untuk tidak mengulangi perbuatan jahat penuh dosa ini. Tuhan mengharapkan pertobatan, tetapi tak kunjung bertobat juga. Karena itu Tuhan sekali lagi menubuatkan penderitaan, siksaan bagi mereka. Hukuman yang paling mengerikan yang akan diberikan oleh Tuhan adalah bahwa sekalipun mereka akhirnya nanti bertobat dan mengharapkan petunjuk berupa sabda Tuhan, mereka tidak akan memperolehnya lagi. Tuhan akan diam. Dengan ini Tuhan hendak mengatakan bahwa kalau pertobatan itu ditunda-tunda, maka Tuhan tidak akan peduli kepada mereka. Dan sebenarnya memang itu dari diri kita sendiri juga. Memang kalau kita tidak pernah mau terbuka untuk mendengarkan sabda Tuhan, kita sendiri juga akan akhirnya menjadi tertutup terhadap sabda itu. Perilaku eksploitatif dan bebal yang jahat yang dimiliki oleh para penguasa pada zaman Nabi Amos itu tampak juga dalam diri orang-orang Farisi yang mencela hidup dan sikap Yesus dalam Injil tadi. Yesus, dia memiliki sikap belas kasih, kemurahan hati terhadap orang-orang berdosa seperti Lewi pemungut cukai, dan juga pemungut cukai dan orang-orang berdosa lainnya. Yesus menerima mereka, Yesus menjamu mereka dan memberikan pengampunan kepada mereka. Tetapi sikap itu ditentang besar-besaran oleh orang-orang Farisi. Mereka merasa bahwa Yesus tidak perlu menerima orang-orang berdosa itu. Dengan menerima mereka itu, Yesus sesungguhnya bagi mereka bukan lagi orang suci yang berasal dari Allah. Sikap jahat dari orang Farisi itu tumbuh dalam diri mereka karena memang demi kepentingan mereka. Mereka menafsirkan hukum Taurat, hukum Tuhan sesuai dengan kepentingan pribadi mereka. Dan itu tampak dari sikap Yesus kepada mereka. Yesus sekali lagi tampil sebagai orang yang berbelas kasih, orang yang memperhatikan hukum Tuhan, orang yang menegaskan sikap merangkul,
mengampuni bagi orang-orang berdosa seperti pemungut cukai. Lalu apa yang bisa kita petik sebagai pesan untuk kita dalam perayaan pendirian Fraternitas Santo Padre Pio Mela ini? Jelas bagi kita, fraternitas yang sedang kita dirikan ini adalah sebuah fraternitas rumah pendidikan awal yang sangat penting, yang sangat fundamental dalam ordo kita. Disinilah dididik calon-calon kapusin. Para postulan itu calon kapusin selama 1 tahun atau mungkin 2 tahun atau mungkin lebih. Fraternitas ini merupakan persemaian benih-benih awal yang seharusnya dimiliki oleh para kapusin, yakni semangat belas kasih dan mengasihi Allah dengan hati yang jujur dan murni. Orang-orang yang dikritik oleh Nabi Amos tadi adalah orang-orang yang tidak memiliki kepekaan kepada orang-orang miskin, yang tidak memiliki hati yang murni dan jujur. Orang-orang seperti itu dikritik karena sibuk dengan kepentingan diri sendiri. Kritikan Nabi Amos ini menjadi pesan juga bagi kita, agar kiranya di fraternitas kita ini tumbuh semangat kepekaan kepada orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, orang-orang yang lemah. Dan itu sesuai dengan spiritualitas Bapak Serafi kita Santo Fransiskus yang telah ditanamkan di dalam hati kita. Kita tahu Bapak Serafi kita Santo Fransiskus adalah orang yang sangat mencintai kemiskinan. Karena cintanya akan Yesus yang miskin, dia juga mengikuti yang Yesus yang miskin itu dengan meninggalkan kekayaan bapaknya, meninggalkan hidup mewah, hidup yang serba aman, hingga akhirnya juga menyebut kemiskinan itu sebagai Tuan Putri. Semangat ini mesti hidup dalam fraternitas kita ini, dan itu bisa juga dinyatakan dengan peduli dengan sesama orang-orang yang lebih lemah dibanding diri sendiri. Dan ini penting sekali dalam pembentukan kapusin-kapusin yang sungguh matang dan dewasa di masa yang akan datang. Orang-orang yang memiliki bakat lebih keunggulan diharapkan mampu membantu orang-orang yang lebih sederhana. Dan itu pertama tampak lewat para formator yang akan hadir di sini, lewat saudara yang berkau kekal. Mereka akan membagikan segala apa yang ada pada mereka kepada Anda sekalian nanti, para calon postulan ini. Dan kita juga sesama para postulan nanti mesti saling membantu, membangun antara orang yang memiliki bakat lebih dan banyak kepada orang yang memiliki bakat yang lebih sedikit. Pasti Anda tidak sama dalam segala potensi kecakapan atau kepintaran, memiliki kualitas yang berbeda-beda. Tetapi walaupun kita berbeda, kalau ada semangat untuk saling berbagi, untuk memberi, fraternitas ini akan menjadi fraternitas impian, fraternitas yang sungguh mencerminkan kerajaan Allah, di mana kita bisa saling membangun dan saling mengasihi. Dan itu juga dihidupi oleh Bapak Santo Padre Pio, orang kudus pelindung postulan kita ini. Santo Padre Pio jelas terkenal dengan kekudusannya yang menawarkan belas kasih Allah lewat pelayanan sakramen pengakuan dosa, lewat perayaan pentataan sakramen Maha Kudus, mengajak orang untuk ikut menghormati Ekaristi yang kudus dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya semangat itu juga hidup dalam diri kita, sebagaimana tadi juga ditegaskan oleh Yesus lewat pelayanannya kepada para pemungut cukai dan orang berdosa.
Aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukannya untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saya yakin, sama seperti para saudara formator yang sudah berkekal, yang akan bertugas di fraternitas ini, memiliki keunggulan dan kelemahan, memiliki keberdosaan. Para calon postulan ini juga memiliki keberdosaan, dosa-dosa yang mesti kita persembahkan kepada Tuhan untuk diubah oleh Tuhan sendiri. Dan diharapkan dengan itu kita bisa akhirnya berkenan di hadapan Tuhan, bukan orang yang akan dihukum seperti orang-orang yang dikritik oleh Nabi Amos tadi, tetapi orang-orang yang disambut, yang diterima, yang kelak nanti masuk nofis, yang kelak juga akan mengikrarkan kaul hingga kaul kekal, dan kita akan bergandengan bersama menjadi saksi-saksi kerajaan Allah dimanapun kita berada. Aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukannya untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Dalam semangat ini kita membangun persaudaraan Santo Padre Pio Mela ini. Kita mencoba membangun kehidupan kita dalam semangat belas kasih, semangat saling menerima, saling mendukung, dan juga terutama membantu saudara-saudara kita yang lebih lemah hingga kita menjadi berkembang dan menjadi saksi-saksi kerajaan Allah. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita menyampaikan permohonan-permohonan kita kepada Tuhan. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau telah mengutus putramu ke dunia ini untuk memberi kesaksian tentang kerajaan-Mu dan menyelamatkan kami umat-Mu. Maka dengan rendah hati kami mohon, sudilah mendengarkan dua-dua permohonan kami ini. Bagi gereja, semoga gereja mampu menjadi saksi yang setia untuk mewartakan kerajaan-Mu dan menghimpun umat Allah agar semakin percaya dan mendekatkan diri kepada Kristus dan menghidupi nilai-nilai cinta kasih, damai, dan keadilan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terciptalah hubungan yang baik kepada Allah dan sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pemerintahan kami, semoga pemerintahan kami dalam menjalankan kewajibannya dapat menjalankan tugasnya dengan hati terbuka, sehingga tercipta masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi persaudaraan kami, semoga lewat kesaksian hidup para saudara, kami dapat menyentuh hati orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang miskin dan gelandangan, serta orang yang belum mengenal Kristus, sehingga dengan demikian terang iman akan Kristus sungguh menerangi dunia lewat pribadi, fraternitas, dan ordo kami.
Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi fraternitas yang baru, Santo Padre Pio, semoga semangat Santo Pio selalu menggema di hati para saudara yang tinggal di fraternitas ini, sehingga dengannya mereka mampu mendengarkan suaramu yang bergema lewat pelayanan dan iman yang berbuah lewat cinta dan pengabdian terhadap sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, inilah doa-doa permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Persembahan pada bakti nomor 233. Berdoalah saudara-saudara agar persembahan kita ini diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kudus,
berkenanlah datang pada perjamuan pendirian Fraternitas Santo Padre Pio Mela ini, dan teguhkanlah kerajaan-Mu di tengah-tengah umat manusia, kerajaan kedamaian, keadilan dan belas kasih. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Doa syukur agung kedua. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Di dalam Dia Engkau berkenan membarui segalanya, dan Engkau menetapkan kami semua mengambil bagian dalam kepenuhannya. Sebab walaupun dalam rupa Allah Dia telah mengampakkan dirinya, dan oleh darah salibnya Dia telah mendamaikan segala-galanya. Oleh karena itu Dia ditinggikan di atas segala sesuatu, dan menjadi pembawa keselamatan kekal bagi semua orang yang taat kepadanya. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan pada kemuliaan pagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian
pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Fransiskus Tuaman, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, Padre Pio, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami
dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba Allah. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, amin. 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 Tubuh Kristus, amin. Tubuh Kristus, tubuh Kristus, amin. Tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, amin. Tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh
tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber cahaya kehidupan, kami bersyukur kepadamu atas cinta kasih-Mu kepada umat manusia yang telah kami alami dan kami nikmati dalam diri Yesus Mesias yang telah membebaskan kami dari kejahatan serta menghidupi kami dengan cahaya-Mu. Kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat-Mu dalam perayaan pendirian Fraternitas Santo Padre Pio di Mela ini. Semoga Engkau tetap mendampingi perjalanan fraternitas kami ini, dan semoga dengan pendirian fraternitas ini nama-Mu dimuliakan. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Sedikit pengumuman kecil untuk menegaskan sebenarnya. Jadi sekali lagi dengan ini Fraternitas Santo
Padre Pio ini resmi didirikan, terpisah dari Fraternitas Santo Felix Bella di bawah. Dan seperti sudah saya katakan tadi, guardian di fraternitas ini adalah Saudara Sebastian Sihombing. Dan anggota yang sudah ada sekarang Saudara Bonaventura Tambah akan datang sebagai anggota baru nanti tiba tanggal 12 Juli, yang juga akan sekaligus sebagai susus magister adalah Saudara Kasimirus Sitopul. Dan akan ada nanti saudara yang akan menjalani TPKK di sini, yakni Saudara Leopoldo Mandi. Jadi 4 saudara yang bergaul. Tuntutan minimal satu komunitas atau fraternitas adalah 3 saudara bergaul. Ditambah dengan para calon postulan yang nanti sesudah diterima akan menjadi postulan di tempat ini. Jadi sekali lagi itu propisiat untuk para saudara yang akan tinggal di fraternitas ini. Dengan demikian Saudara Sebastian dibebaskan dari tugas sebagai guardian di Biara Santo Felix Bella dan diangkat guardian yang baru yang sekaligus juga magister untuk novis, Saudara Nikolaus Sitanggang. Dan anggotanya adalah semua saudara yang sebelumnya tinggal di bawah di Biara Santo Felix, dan seperti sudah kita tahu Saudara Konrad Purba sudah hadir sebagai susus magister di sana. Jadi demikian sampai sekarang soal penempatan personelnya kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan, kita rasakan syukur dengan tepuk tangan kita. Mari kita tutup perayaan ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi mewartakan cinta kasih Tuhan. Amin. Pada Bakti 528 ayat 1 dan 2. 528. Kita minta untuk saudara postulan membereskan tempat ini, diangkat dengan pelan ke ruangan sana. Silakan kerjasama. Sebagian mengangkat makanan di atas samping.